قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kejadian aneh yang telah dialami para sahabat, dan hal ini sangat mengherankan mereka. Sebab keanehan ini terjadi pada sesuatu yang mereka punyai, baik itu makanan maupun buah-buahan yang tak kunjung habis berkat Rasulullah SAW. Dari Muslim meriwayatkan sebuah peristiwa dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu sebagai berikut. Suatu ketika ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah untuk meminta sekadar makanan. Rasulullah pun memberikan permintaan orang Badui itu dengan memberikan kira-kira setengah kuintal beras merah. Setelah orang Badui itu menerima beras dari Rasulullah, ia pun langsung pulang dan sejak saat itu tidak pernah muncul lagi ke hadapan Rasulullah. Dan aneh sekali, sebab beras pemberian Rasulullah setelah dimasak tak kunjung habis, walaupun orang Badui itu mengambil beras itu untuk dimasak setiap harinya. Beras merah yang ada di dalam karung seakan tidak pernah berkurang. Hal ini membuat orang Badui itu merasa heran dan penasaran. Aneh sekali, walaupun beras itu aku ambil setiap hari namun tak berkurang sedikit pun, pikirnya. Rasa penasaran dalam hatinya tidak dapat dibendung lagi, sehingga suatu hari ditumpahkan beras dalam karung itu ke dalam tempat yang lain untuk diketahui seberapa banyak sebenarnya isi beras di dalam karung tersebut. Maka ia mengetahui bahwa isi karung itu masih tetap setengah kuintal beras. Tanpa curiga sedikit pun, ia lalu mengembalikan beras tersebut ke dalam karung. Sejak saat itu, beras itu semakin hari semakin berkurang karena diambil satu takar demi satu takar untuk dimasak. Setelah beras itu habis, ia datang lagi kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang dialami pada dirinya dan menyatakan keheranan atas pemberian Rasulullah itu. Maka Rasulullah berkata, jika beras itu tidak kamu takar ulang, maka ia akan bisa memenuhi kebutuhanmu selama hidupmu. Kisah ini serupa namun tidak sama, seperti yang dialami oleh seorang wanita muslimah yang bernama Ummu Malik. Dia juga mengalami keanehan seperti yang terjadi pada orang Badui tersebut. Kisah ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Wanita yang bernama Ummu Malik mempunyai minyak samin yang ditaruhnya pada sebuah tempat yang terbuat dari kulit unta. Pada suatu hari, tiba-tiba ia ingin sekali memberikan minyak samir itu kepada Rasulullah. Maka tanpa berpikir panjang lagi, ia pun memberikan semua minyak samin yang dimilikinya kepada Rasulullah SAW. Tidak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba datang anaknya yang meminta minyak samin itu untuk lauk pauk. Ummu Malik menjelaskan bahwa minyak samin itu telah habis. Namun anaknya tidak percaya dan menangis karena keinginannya tidak terpenuhi. Melihat anaknya yang menangis, Ummu Malik menjadi kebingungan bagaimana ia mendapatkan minyak samin lagi, sedangkan minyak samin miliknya sudah dihadiahkan semua kepada Rasulullah SAW. Dengan rasa bingung, ia iseng kepada anaknya untuk mengambil minyak samin dan membuktikan bahwa minyak samin yang dimilikinya telah habis.
Tetapi alangkah terkejutnya ia ketika melihat wadah minyak tersebut telah penuh dengan minyak samin kembali. Seakan tidak percaya dengan penglihatannya, sehingga ia menyengajakan mencelupkan ujung jarinya ke minyak tersebut. Ternyata minyak itu benar-benar ada. Lalu ia buru-buru mengambil secukupnya untuk memenuhi keinginan anaknya. Maka dengan penuh rasa bersyukur, Ummu Malik pun menggunakan minyak itu untuk keperluan sehari-hari. Namun ia semakin heran dan takjub saja mengalami kenyataan itu. Minyak samin yang setiap hari ia ambil masih tetap utuh isinya, seakan-akan ia tidak pernah mengambilnya. Rasa heran yang dialaminya membuatnya penasaran seberapa banyak sebenarnya isi minyak tersebut. Tanpa berpikir panjang, ditakarlah minyak itu dengan takaran lain. Setelah itu ia taruh lagi di tempat semula. Sejak saat itu, minyak samin yang dipakai setiap hari semakin berkurang dan akhirnya habis sama sekali. Kejadian yang membuatnya merasa aneh dan menakjubkan kemudian dilaporkan kepada Rasulullah pada kesempatan yang lain. Beliau pun tersenyum dengan mendengar penjelasan dari Ummu Malik dan kemudian berkata, "Seandainya engkau tidak menguras minyak samin itu, maka minyak tersebut bisa engkau gunakan untuk keperluan hidupmu selamanya." Kisah lain juga dialami oleh keluarga muslim yang taat beribadah, yaitu Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, "Aku mendengar suara Rasulullah SAW sudah sangat lemah sekali dan menunjukkan bahwa beliau dalam keadaan lapar. Apakah engkau sekarang mempunyai makanan untuk Rasulullah?" "Ya, aku masih mempunyai sepotong roti," jawab istrinya. Lalu roti yang hanya sedikit itu dimintanya, kemudian dibungkus dan diberikan kepada Ummu Sulaim agar diberikan kepada Rasulullah, yang pada saat itu beliau sedang berada di masjid bersama para sahabat lainnya. Setelah sampai di hadapan beliau, belum lagi Ummu Sulaim menyerahkan bungkusan yang dibawanya, Rasulullah lebih dulu bertanya, "Apakah engkau telah diperintahkan oleh Abu Talha?" "Benar ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Abu Talha kemari," jawabnya. "Apakah engkau ke sini untuk menghidangkan makanan untuk kami?" tanya Rasulullah. "Benar, kedatanganku kemari untuk memberitahukan akan hal itu," jawab Ummu Sulaim. Tanpa diduga oleh Ummu Sulaim, Rasulullah mengajak semua sahabatnya untuk ikut bersama-sama ke rumah Abu Talha. Ummu Sulaim terkejut dan merasa kebingungan karena tidak menyangka akan hal itu. Maka cepat-cepat ia pulang untuk memberitahukan kepada suaminya. Sungguh ia merasa kebingungan karena di rumah tidak ada makanan sedikit pun kecuali sepotong roti yang akan diberikan kepada Rasulullah. Dan roti itu pun masih digenggamnya. Sesampainya di rumah maka diceritakan kejadian yang dia alami. Rasulullah hendak datang kemari bersama sahabat-sahabatnya, sedang kita tidak mempunyai makanan untuk mereka kecuali sepotong roti itu, kata Ummu Sulaim. Abu Talha menjawab dengan tenang, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Tidak lama kemudian wajah gembira Abu Talha pun menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat, serta mempersilakan mereka untuk masuk ke rumahnya. Rasulullah kemudian memanggil Ummu Sulaim dan bertanya, "Apakah engkau mempunyai makanan?" Ummu Sulaim menjawab, "Hanya sepotong roti ya Rasulullah." Lalu beliau menyuruh Ummu Sulaim untuk mengaduk roti tersebut dengan satu baskom air dengan diberikan penyedap rasa yang secukupnya. Setelah semua siap, beliau mendekati baskom tersebut dan membacakannya dengan bacaan Masya Allah atau sesuatu yang dikehendaki Allah.
Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat yang ada di rumah Abu Talha untuk mendekati beliau sambil membawa piring kosong. Beliau berkata, "Mendekatlah ke sini 10 orang." Dan ke-10 orang tadi mendapat jatah 1 piring adonan roti yang dituangkan dari baskom. Beliau terus menyuruh sahabat yang lainnya mendekat untuk mengambil makanan tersebut, hingga seluruh sahabatnya yang berkisar kurang lebih 80 sahabat semua mendapat jatah makanan, sehingga tidak ada yang kelaparan di rumah Abu Talha. Ummu Sulaim dan Abu Talha merasa lega sebagai tuan rumah. Ia terhindar dari rasa malu karena suguhan tidak merata, dan hal itu disebabkan berkat pertolongan mukjizat Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir, baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.